Reologi berasal dari bahasa Yunani, reo berarti sifat alir, dan logos berarti ilmu. Jadi, reologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat alir dari liquid dan deformasi dari solid. Deformasi berarti perubahan bentuk atau ukuran dari suatu partikel yang bisa dilihat secara fisik, bukan secara kimia. Reologi erat kaitannya dengan hubungan antara tekanan gesek atau sharing stress dan kecepatan geser atau sharing rate pada cairan atau pada benda padat. Itu hubungan antara strain dan stress. Ini adalah salah satu contoh penerapan reologi di bidang farmasi, yaitu suatu sediaan berbentuk liquid dimasukkan ke dalam spat, dan di spat ini harus dilakukan suatu gaya atau dorongan agar liquid atau sediaan tersebut dapat melalui lubang kecil dari jarum suntik. Jika suatu sediaan yang dimasukkan ke dalam spat tersebut berbentuk larutan yang homogen, tentu saja untuk melalui jarum suntik tersebut kita hanya membutuhkan gaya yang sedikit atau gaya yang kecil untuk mendorong liquid tersebut. Nah, bagaimana dengan sediaan yang tidak homogen? Misalkan bentuknya larutan tetapi masih ada ya partikel atau pengotor, atau suatu larutan yang agak sedikit kental. Tentu saja untuk melewati jarum suntik kita membutuhkan gaya atau dorongan yang lebih besar dibandingkan larutan yang homogen tadi. Dari ilustrasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu larutan atau sediaan tersebut semakin kental, maka kita membutuhkan gaya atau force atau yang kita singkat dengan F yang lebih besar nilainya dibandingkan yang lebih homogen atau yang lebih encer. Jika dikaitkan dengan sifat alir, ketika ada dua sampel yang dibandingkan, misalkan satunya sampel yang lebih homogen, yang satunya sampel yang lebih kental. Nah, kalau dituang, maka yang lebih cepat mengalir adalah yang lebih homogen atau yang lebih encer dibandingkan yang lebih kental. Nah, tentunya yang lebih kental ini pasti dalam suatu sistem itu memiliki banyak molekul dibandingkan yang lebih encer. Atau bisa juga disebut molekulnya atau konsentrasinya lebih kecil yang encer dibandingkan yang kental. Jadi semakin tinggi konsentrasi molekul dalam suatu larutan, maka dapat dipastikan viskositasnya atau kekentalannya lebih besar. Dari contoh alat suntik tadi, maka membuktikan bahwa reologi ini sangat penting di bidang farmasi. Dan 3 poin ini adalah fungsi pokok dari reologi di bidang farmasi. Nah, yang pertama adalah dalam proses pembuatan sediaan. Nah, dalam proses pembuatan sediaan ini ada yang dinamakan preformulasi, kemudian formulasi. Nah, dalam tahap preformulasi ini dibutuhkan beberapa pertimbangan untuk menentukan bagaimana proses pembuatan dari sediaan tersebut. Kemudian pada stabilitas obat dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan suatu sediaan tersebut. Semua faktor ini membutuhkan reologi dalam menentukan karakternya. Penerapan reologi di bidang farmasi itu sangat luas. Misalkan di bagian formulasi dan analisis dari produk farmasi seperti
emulsi, pasta, krim, suspensi, lotion, suppositoria. Ada juga di bagian penyalutan tablet yang menyangkut stabilitas, keseragaman dosis, dan mutu dari hasil produk. Misalnya pabrik pembuatan krim, kosmetik, pasta, dan lotion. Nah, itu harus memiliki konsistensi dan kelembutan. Nah, tujuannya adalah untuk dapat diterima oleh konsumen. Nah, dalam penerapan rheologi dalam proses pembuatan sediaan farmasi itu ada pada seluruh step atau seluruh tahap dari metodenya. Misalkan pada mixing itu pencampuran, kemudian ada pada dispensing itu lebih pada peracikan obat. Kemudian ada pada aplikatifnya juga, aplikasi dari sediaan tersebut, bagaimana caranya. Kemudian pada proses difusi dan disolusi. Nah, jadi proses difusi dan disolusi ini berkaitan dengan pelepasan zat aktif dari sediaannya. Jadi untuk menentukan tipe rheologi dari suatu zat itu ada dua cara, yaitu menghitung sharing rate atau kecepatan gesernya dengan sharing stress. Nah, kalau dilihat dari liquid dan solid, yang liquid ini kita sebut stress atau force. Nah, kalau yang padat itu lebih pada strain. Jadi strain itu kayak deformasi, tapi deformasinya itu bisa plastik maupun yang elastik. Jadi tipe rheologi yang akan kita bahas ada dua, yaitu tipe Newton dan tipe non-Newton. Nah, tipe non-Newton ada dua jenis, time independent atau tidak tergantung waktu. Contohnya adalah pseudoplastik, plastik, dan dilatan. Kemudian yang kedua adalah time dependent atau yang tergantung waktu. Contohnya thixotropi. Sebelumnya kita bahas dulu apa perbedaan yang Newton dan yang non-Newton. Jadi kalau yang Newton itu sharing stress dan sharing rate-nya adalah konstan. Konstan maksudnya adalah dua hubungan atau dua variabel yang salah satu faktor atau salah satu variabelnya diubah, maka variabel lainnya akan berubah secara proporsional. Untuk zat yang mengikuti Newton, jika diberikan stres atau gaya pengadukan dengan nilai F, maka kecepatan pengadukannya adalah V. Nah, jika stres yang digunakan untuk mengaduknya 2 kali lipat, maka kecepatan pengadukannya menjadi 2 kali lipat, yaitu 2F, maka kecepatannya yaitu 2V. Begitu seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan proporsional. Zat yang mengikuti hukum Newton ini biasanya memiliki ciri-ciri seperti pada slide, yaitu liquid yang memiliki BM rendah, kemudian liquid yang memiliki konsentrasi yang rendah. Nah, walaupun itu polimer atau BM-nya lebih besar, tetapi kalau konsentrasinya rendah dan dia larut dalam pelarutnya, nah itu bisa jadi mengikuti hukum Newton.
Contoh lainnya dari Newton itu misalkan larutan garam, larutan gula, dan zat-zat lain yang memang mudah larut dalam air atau yang mudah larut dalam pelarutnya. Untuk yang non-Newton itu kebalikan dari Newton. Hubungan antara sharing stress dan sharing rate dari non-Newton itu tidak proporsional. Nah, jadi misalkan sharing stressnya kita tambahkan 2 kali lipat, maka belum tentu sharing rate-nya adalah 2 kali lipat. Bisa jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nah, karena itu liquid yang mengikuti hukum non-Newton itu lebih susah ditebak atau susah dihitung bagaimana hubungan dari keduanya. Untuk contoh non-Newton, itu biasanya obat-obatan atau sediaan yang berbentuk bukan larutan homogen, tetapi seperti membentuk 2 fase atau lebih, misalkan suspensi, emulsi, dan biasanya memiliki zat yang konsentrasinya melebihi dari konsentrasi jenuhnya, atau liquid tersebut tidak homogen. Selain itu, zat yang mengikuti non-Newton biasanya zat yang memiliki BM yang tinggi. Misalkan yang paling umum adalah polimer. Nah, biasanya polimer itu memiliki berat molekul yang besar. Untuk menentukan sampel atau suatu zat itu mengikuti Newton ataupun non-Newton, itu dilihat dari hubungan antara sharing stress dan sharing rate-nya. Nah, kalau sharing stress dan sharing rate-nya itu dihitung didapatkan hasil yang linear atau proporsional, yaitu pasti masuk ke tipe Newton. Tapi sebaliknya kalau yang non-Newton itu berarti tidak linear. Maksud dari linear ini adalah jika kita mengambil beberapa data dari satu sampel, kalau hubungannya linear, maka beberapa sampel dapat kita ambil untuk mewakili data yang lain. Nah, beda halnya dengan yang non-Newton, beberapa data yang kita dapatkan di lab itu biasanya tidak mewakili sampel atau data yang lain karena tidak hubungannya tidak proporsional. Untuk menghitung linearitas itu sudah saya lampirkan. Untuk step-stepnya bisa menggunakan Excel atau kalkulator sains. Nah, ini adalah ilustrasi dari hukum Newton. Nah, jadi misalkan dalam satu objek ingin dipindahkan dengan dorongan tertentu, dan dorongannya ini kita sebut sebagai nilai F, maka kecepatan perpindahan dari objek tersebut akan proporsional dengan nilai F yang ditimbulkan tadi. Nah, jadi nilai F ini adalah simbol dari dorongan atau tekanan, kemudian A adalah luas permukaan dari objek tersebut, kemudian dV per dr adalah diferensiasi dari jarak perpindahan objek akibat adanya gaya tadi. Diferensiasi yang dimaksud adalah turunan. Nah, jadi digunakan diferensiasinya karena angka atau perubahan jarak yang terjadi sangat kecil tetapi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor-faktor atau variabel lainnya. Ilustrasi dari hukum Newton tadi
diaplikasikan dalam larutan. Nah, jadi larutan misalkan suatu pelarut saja tanpa adanya partikel lain, misalkan air dalam satu gelas itu kita aduk. Nah, maka ilustrasinya ya ada pada gambar yang di atas. Nah, untuk pergerakan dari molekul air tersebut tidak ada hambatan. Jadi bisa jadi air yang pure atau air yang murni itu viskositasnya sangat kecil. Nah, beda halnya jika air tersebut sudah dicampurkan dengan partikel lain. Nah, partikel tersebut akan menghambat pergerakan dari molekul air akibat adanya pengadukan tersebut. Nah, karena ada hambatan tersebut, maka viskositasnya bisa menjadi meningkat. Nah, berikut adalah data viskositas dari beberapa zat. Nah, jadi viskositas itu memiliki satuan yang disingkat dengan CP atau centipoise. Nah, dari data ini didapatkan bahwa viskositas yang paling besar itu ada pada castor oil, kemudian yang paling kecil itu kloroform. Nah, kalau dilihat di lab, dibandingkan bagaimana kekentalan dari castor oil dan kloroform, yaitu jauh banget kekentalannya ya. Castor oil itu lebih kental. Nah, untuk mengaduk castor oil ini ya pastinya membutuhkan tenaga yang lebih besar dibandingkan mengaduk kloroform. Nah, data ini didapatkan diamati dari pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian ini adalah hubungan fluiditas dengan viskositas. Nah, jadi fluiditas itu adalah kemampuan mengalir zat atau kecepatan mengalirnya. Nah, kalau dibayangkan manakah yang kecepatan alirannya lebih besar kalau dibandingkan antara minyak dengan air. Nah, kalau minyak dan air ini dengan volume yang sama, kita berikan kemiringan wadah yang sama saat kita tuang. Nah, manakah yang duluan habis, minyak atau air? Nah, itu yang dimaksud dengan fluiditas. Nah, kalau secara logikanya ya semakin encer dari zat, maka kecepatan mengalirnya akan lebih cepat dibandingkan yang kental. Nah, kalau dituliskan secara matematis, fluiditas berbanding terbalik dengan viskositas, atau fluiditas sama dengan 1 per viskositas. Oke, jika dilihat dari persamaan berikut, viskositas kinematik sama dengan viskositas dinamis per densitas. Nah, jadi kinematis dengan dinamis itu perbedaannya ada pada faktor penyebab suatu gerakan. Nah, kalau yang kinematis itu berhubungan dengan gerak tanpa mempertimbangkan penyebab gerak kecuali gaya gravitasinya saja. Nah, kalau yang dinamis itu kebalikannya, yaitu berhubungan dengan gerakan yang mempertimbangkan penyebab gerakan tersebut, termasuk ya gerakan secara eksternalnya apa. Nah, kalau dilihat dari persamaan berikut, ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar berat molekul solut, maka semakin tinggi viskositasnya, karena bobot molekul solut yang besar akan memberikan beban yang berat pada cairan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Densitas atau dengan lambang ini ya, lambang rho, densitas itu sama dengan massa per volume. Nah, jadi densitas ini dihubungkan dengan
berat molekulnya. Nah, kalau berat molekulnya tinggi, maka densitasnya pasti tinggi atau besar. Nah, kalau dilihat dari persamaan ini, kita tukar viskositas kinematik, posisi viskositas kinematik dengan densitasnya, maka didapatkan rho sama dengan viskositas dinamis per viskositas kinematik. Nah, makanya dapat diambil kesimpulan yang antara bobot molekul dengan viskositasnya itu berbanding lurus. Oke, kemudian di sini ada suatu data hubungan antara temperatur dengan nilai viskositas. Ini yang saya highlight. Nah, jadi semakin tinggi temperaturnya, maka bagaimana pengaruhnya terhadap nilai viskositas. Nah, data ini diambil dari sampel gliserin. Nah, dari sampel gliserin ini diambil nilai viskositasnya pada beberapa titik temperatur. Nah, misalkan kita bandingkan pada data temperatur yang paling rendah, yaitu minus 42 derajat Celcius, itu didapatkan viskositasnya 6,7 kali 10 pangkat 6. Nah, kalau dibandingkan dengan temperatur di 30 derajat Celcius, nilai viskositasnya 629. Nah, mana yang lebih besar antara 6,7 kali 10 pangkat 6 atau 629? Nah, kalau dilihat dari data ini, ya berarti viskositasnya akan semakin tinggi jika temperaturnya semakin rendah. Nah, begitupun sebaliknya ya. Nah, jadi kalau dilihat apa sih yang terjadi pada suatu sistem, apa yang terjadi pada molekul tersebut dalam suatu sistem. Nah, jika temperaturnya rendah, maka setiap molekul cenderung akan saling merapat, sehingga ikatannya lebih kuat. Nah, kalau ikatannya lebih kuat, berarti nilai viskositasnya semakin tinggi. Nah, kalau dilihat objeknya langsung, ya berarti semakin kental zat tersebut. Nah, itu begitupun sebaliknya kalau saat suhunya tinggi pada suhu 30 derajat Celcius, nah itu antar molekulnya akan saling melepaskan ikatan. Itu karena energinya keluar ya, energinya dilepaskan. Jadi ikatannya terlepas. Nah, kalau ikatannya terlepas, ya berarti molekulnya akan bergerak sendiri-sendiri. Nah, kalau molekul itu bergerak sendiri-sendiri, maka viskositasnya akan semakin kecil. Yang selanjutnya, jika dibuat dalam grafik, hubungan antara sharing stress dengan sharing rate, atau hubungan antara kecepatan pengadukan dengan gaya adukannya. Nah, dapat dilihat dari setiap tipe Newton dan non-Newton itu berbeda ya. Nah, ini yang di-highlight warna kuning yang ini kan tadi linear ya, antara sharing stress dengan sharing rate. Nah, kalau linear berarti grafiknya lurus seperti ini, entah lurusnya seperti ke sini, ataupun ke sini, tetap dianggap linear. Kalau garisnya lurus. Nah, berbeda dengan yang non-Newton. Non-Newton ini kita sebut dengan tipe plastik, pseudoplastik, dan dilatan. Nah, bagaimana hubungan antara sharing stress dengan sharing rate-nya? Apakah sama dengan tipe Newton? Berbeda ya. Nah, jadi yang
noneuton itu terdapat masing-masing memiliki ciri. Misalkan yang plastik itu ada bagian yang lurus tapi ada yang bengkok. Kalau yang pseudoplastik itu dari awal itu sudah bengkok, entah bengkoknya ke sini atau ke situ. Kemudian yang dilatan hampir sama dengan pseudoplastik, hanya berbeloknya ke arah yang berlawanan.